Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, saya Adila Ayu Flaweri dengan NIM 2119152. Saya sebagai moderator akan membawa presentasi hari ini, di mana dengan materinya model pembelajaran PBL, PJBL, dan Discovery Learning. Baiklah, sebelum memulai untuk menjelaskan materi, saya ingin mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Nadifa Putri Ananda dengan NIM 2119441. Selanjutnya ada Syifa Salma dengan NIM 2119489 dan Widya 2119135. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Pertama di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang PBL atau Problem Based Learning, di mana pengertian PLB ini menurut para ahli, menurut Shimin tahun 2014 bahwa model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini untuk melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi dan masalah autentik dari kehidupan aktual siswa. Dan berbeda dengan menurut Marhaini tahun 2014 yang mengatakan bahwa problem based learning ini adalah suatu model pembelajaran yang mendasarkan paham konstruktivistik yang melibatkan peserta didik, di mana peserta didik ini dalam belajar dan memecahkan masalah. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL ini adalah suatu model pembelajaran yang pelaksanaannya dimulai dari penjelasan tujuan pembelajaran serta mendorong peserta didik terlibat dalam kegiatan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya adalah karakteristik model pembelajaran PBL, di mana menurut Lim Liu di dalam buku Soy Min tahun 2014 terdapat karakteristik PBL yaitu yang pertama itu ada learning is student center. Proses pembelajaran dalam problem based learning lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai pelajar atau sebagai orang yang belajar. Nah, oleh karena itu problem based learning ini didukung juga melalui oleh teori konstruktivisme, di mana siswa ini didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuan sendiri. Nah, yang kedua itu ada empathic problem for the organization focus for learning, di mana masalah ini yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah untuk memahami masalah yang diberikan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti atau ke dalam kehidupannya ke depannya nantinya. Nah, yang ketiga itu ada new information is accurate through self-directed learning, di mana dalam proses pemecahan masalah ini mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan tentang persyaratan sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri pembelajarannya melalui sumbernya baik dari buku atau informasi yang lainnya yang telah disediakan. Nah, selanjutnya itu ada learning occur in small group agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, di mana problem based learning ini dilaksanakan dalam perkelompok yang dibentuk dalam perkelompok kecil, di mana di dalam perkelompok ini berusaha untuk membuat atau menuntut pembagian tugas yang jelas dan menerapkan tujuan yang jelas kepada siswa. Lalu yang selanjutnya ada teacher as facilitator pada pelaksanaan problem based learning, di mana di sini dikatakan teacher yaitu guru. Guru hanya berperan sebagai
fasilitator, meskipun guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai atau tujuan yang hendak dicapai. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana menurut Soimin lagi, tahun 2014 terdapat kelebihan model pembelajaran Problem Based Learning, yaitu yang pertama itu ada siswa. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi yang nyata. Dan selanjutnya itu siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. Lalu selanjutnya itu pembelajaran fokus pada masalah, di mana siswa di sini hanya difokuskan untuk masalah agar dapat memecahkan masalah yang diberikan kepada mereka atau mencari solusi agar untuk pecahkan pada siswa nanti. Lalu selanjutnya ada terjadinya aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok atau interaksi atau kerjasama antar kelompok. Nah, selanjutnya adalah siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Di sini dikatakan siswa bisa lebih banyak membaca ataupun mencari informasi-informasi agar pengetahuan semakin berkembang dengan sendirinya dengan mengetahui mencari sendiri informasi ataupun sumber-sumber pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada siswa memiliki kemampuan menilai kemampuan belajarnya sendiri, yaitu siswa ini menilai dirinya melalui kemampuan yang ia punya. Lalu selanjutnya ada siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil mereka. Lalu selanjutnya itu ada kesulitan belajar. Siswa secara individu dapat diatasi, di mana kelebihan ini, kesulitan yang dimiliki siswa secara individu dapat diatasi oleh guru melalui problem based learning ini. Nah, kekurangan dari model pembelajaran problem based learning ini itu terbagi menjadi dua, yaitu tidak dapat diterapkan untuk setiap mata pelajaran karena setiap mata pelajaran itu berbeda setiap model-modelnya. Itu menurut bagaimana kondisi siswa dan bagaimana kondisi materinya. Nah, selanjutnya itu dalam satu kelas memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi sehingga akan sulit nantinya guru memberikan tugas karena tingkat kepintaran atau tingkat pemikiran siswa itu beragam. Nah, langkah-langkah selanjutnya itu ada langkah-langkah sintak PBL. Di mana langkah-langkah sintak PBL ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada orientasi siswa kepada masalah, di mana di sini dijelaskan guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas memecahkan masalah yang dipilihnya. Lalu yang kedua itu ada mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana di sini guru berperan membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang diberikan. Lalu selanjutnya ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, di mana di sini guru berperan mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan pemecahan masalah. Nah, yang keempat itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru juga di sini berfungsi untuk membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model yang membantu mereka untuk berbagai tugas dengan perkelompoknya. Lalu selanjutnya itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru juga membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Membacakan materi sebelumnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya, Project Based Learning akan dibaca oleh Shilpa. Pada Shilpa kami persilahkan.
Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membahas tentang project based learning. Yang pertama yaitu pengertiannya menurut para ahli. Menurut Fatur Rahman 2016, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proyek ini sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang terdiri atas banyak pekerjaan yang membutuhkan koordinasi serta spesialisasi tenaga penunjang untuk menyelesaikannya. Nah, sedangkan menurut Saifuddin 2014 berpendapat bahwa project based learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Proyek ini menjadi suatu wahana yang akan menstimulus peserta didik untuk berkreasi dan belajar. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran proyek based learning ini adalah mode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas yang nyata dan akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi dari pemecahan masalah dan untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karakteristik project based learning yang pertama yaitu menurut Daryanto dan Raharjo 2012. Peserta didik menentukan keputusan untuk membuat kerangka. Yang kedua, adanya tantangan masalah yang dapat diberi kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta mendesain proses untuk menemukan solusi dari permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, siswa secara kolaborasi dapat bertanggung jawab atas mengakses, mengelola informasi untuk dapat memecahkan masalah. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu atau berlanjut. Yang keenam, siswa secara berskala melakukan refleksi atas aktivitas yang telah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas akan dievaluasi secara kualitatif. Sintaks project based learning menurut Mulyasa 2014 yaitu pertama menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Nah, pada tahap ini sebagai langkah awalnya peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dan fenomena yang ada. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Langkahnya sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada disusun dalam suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sheila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadifa Putri. Kepada Nadifa kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu langkah-langkah project based learning. Yaitu ada menurut Widiarso tahun 2006 terdapat langkah-langkah PJBL yaitu ada 6. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar.
Penentuan pertanyaan mendasar yaitu model pembelajaran berbasis proyek menekankan pada prinsip konstruktivis di mana peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman belajar yang dilakukannya secara mandiri. Oleh karena itu, penting sekali jika pembelajaran berbasis proyek dimulakan dari sebuah pertanyaan mendasar atau esensial yang nantinya akan menjadi masalah yang harus dipecahkan melalui proyek yang dibuat oleh peserta didik. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek, yaitu sebagaimana disebutkan bahwa model pembelajaran proyek akan memberikan kemandirian dan keleluasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Maka setelah mereka dapat merumuskan pertanyaan esensial untuk proyek mereka, melanjutkan dengan mendesain perencanaan proyek yang akan mereka lakukan. Peserta didik bekerja secara berkelompok untuk membuat sebuah perencanaan bagaimana proyek mereka yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada menyusun jadwal, yaitu walaupun pembelajaran berbasis proyek, proyek memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk berkreasi, menentukan bagaimana proyek mereka dibuat dan dilaksanakan. Mereka tetap harus membuat sebuah penjadwalan yang menjaga agar proyek dapat terselesaikan secara baik dengan menggunakan waktu yang efektif. Dan disinilah kemampuan berpikir peserta didik juga dilatih untuk kritis dan pandai memperkirakan hal-hal apa yang perlu mereka lakukan untuk persiapan, pembuatan, hingga proyek mereka dapat terselesaikan tanpa harus molor dari batas waktu yang ditetapkan oleh guru. Yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, yaitu guru dan siswa atau kelompok siswa harus memonitor kemajuan proyek yang mereka buat. Apakah sudah berjalan sesuai rencana mereka atau belum? Apakah hambatan yang ditemui? Lalu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Kemajuan proyek perlu terus dipantau oleh guru yang mungkin dapat memberikan bantuan tambahan jika memang diperlukan. Selain itu, siswa juga harus bekerja sesuai rencana jadwal yang mereka buat, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, yang kelima yaitu menguji hasil, yang dimana guru dalam pelaksanaan modul pembelajaran berbasis proyek harus menguji atau mengevaluasi proses dan hasil belajar selama peserta didik melaksanakan proyek dan di akhir proyek. Keduanya sangat penting agar nantinya guru dapat memberikan umpan balik, penguatan, bantuan, fasilitasi, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman, yang dimana guru dapat membantu peserta didik untuk melakukan refleksi diri dalam tujuan membuat siswa terbiasa untuk selalu mengevaluasi pembelajaran proyek mereka. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PJBL, yaitu menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012, model pembelajaran Project Based Learning mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting yang mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keempat, meningkatkan daya kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran, dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Dan kedelapan, yaitu menyediakan pengalaman belajar dan melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Yang kesembilan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.
ada juga kekurangan PJBL, yaitu menurut Widya Woro pada tahun 2016, Project Based Learning memiliki kelemahan, yaitu pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Dan yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang keempat, yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Yang kelima, ada peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Dan yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Sekian dari yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Saudari Nadifa. Untuk materi selanjutnya, Discovery Learning akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian Discovery Learning. Menurut pendapat Mulyono tahun 2014, Discovery Learning diartikan mengorganisasikan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir dan siswa harus berperan aktif dalam belajar di dalam kelas. Selanjutnya, menurut Berner tahun 2012, Discovery Learning adalah suatu proses pembelajaran untuk dapat menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, Discovery Learning yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sebelum saya masuk ke langkah pelaksanaan model Discovery Learning, ada pengertian Discovery Learning yang disampaikan oleh penelitian Windarti, Slameto, dan Unis tahun 2018 dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Melalui Penerapan Model Discovery Learning. Menurutnya, model Discovery Learning merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa akan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep pengetahuan yang akan dipelajari, kemudian akan mengkonstruk pengetahuan itu untuk memahami maknanya, sehingga apa yang ditemukan oleh siswa akan bertahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah untuk dilupakan. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah pelaksanaan model Discovery Learning. Menurut Kurniasih tahun 2014, langkah pelaksanaan model Discovery Learning yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakter peserta didik dalam pembelajaran melalui angket pengamatan. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif. Hal ini melalui contoh-contoh generalisasi. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari tahap efektif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang ketujuh, yaitu melakukan penilaian proses hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model Discovery Learning. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu. Yang keempat, membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir, siswa menjadi lebih berani dalam mengemukakan pendapat.
Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan menurut Ilahi tahun 2012 beberapa kelebihan metode discovery, yaitu dalam penyampaian bahan discovery learning digunakan kegiatan dan pengalaman langsung. Kegiatan dan pengalaman langsung akan lebih menarik perhatian peserta didik dalam proses belajar. Yang kedua, discovery lebih realistis dan mempunyai makna karena para peserta didik dapat bekerja langsung dengan contoh yang nyata. Yang ketiga, discovery merupakan suatu metode pemecahan masalah di mana peserta didik langsung menerapkan prinsip dan langkah awal dalam pemecahan masalah. Nah, melalui strategi tersebut, peserta didik dapat belajar lebih intens dalam memecahkan masalah. Yang keempat, discovery learning akan mudah dimengerti oleh peserta didik dalam memahami kondisi tertentu yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran. Lalu, kelemahan dari model discovery learning ini, siswa yang kurang bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, lalu selanjutnya membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang memahami langkah-langkah model tersebut. Dan yang keempat, siswa masih bingung dengan pembelajaran menemukan. Menurut Rostia, tahun 2008, ada beberapa kelemahan metode discovery ini. Yang pertama, pada peserta didik harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Peserta didik harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan peserta didik yang sudah biasa dengan perencanaan pengajaran tradisional, mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan teknik penemuan. Yang keempat, dengan teknik ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertiannya saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik. Baiklah, sekian dari penyampaian saya. Berakhirnya penyampaian saya, maka selesai pula materi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf atas banyak kekurangan dari materi yang kami paparkan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.